Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Atik Budiharti, NIM 2019-03141. 2. Erna Kusumawati, NIM 2019-03152. Kami dari kelas 2B akan mempresentasikan materi kuliah dengan judul Konsep Desimal dan Prosen serta pembelajarannya. Mata kuliah Pengembangan Matematika SD, dosen pengampu Profesor Dr. Kartono. Sumber materi Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally. Materi pembahasan Chapter 17 Developing Concept of Decimal and Percent. Submateri 1. Angka desimal hanyalah cara lain untuk menulis pecahan. Kedua notasi memiliki nilai. Fleksibilitas maksimum diperoleh memahami bagaimana dua sistem simbol terkait. 2. Sistem nilai tempat basis 10 meluas tanpa batas menjadi dua arah, ke nilai kecil dan juga ke nilai besar. Antara dua nilai tempat manapun, rasio 10:1 tetap sama. 3. Titik desimal adalah konvensi yang telah dikembangkan untuk menunjukkan posisi unit. Posisi di sebelah kiri koma desimal adalah unit yang dihitung sebagai tunggal atau 1. 4. Persen hanyalah 1/100. Dan karena itu adalah cara ketiga menulis pecahan dan desimal. 5. Penjumlahan dan pengurangan dengan desimal didasarkan pada konsep dasar penjumlahan dan pengurangan bilangan seperti nilai posisi, ekstensi sederhana dari bilangan bulat. 6. Perkalian dan pembagian dua bilangan akan menghasilkan digit yang sama, terlepas dari posisi koma desimal. Hubungan pecahan dan desimal. Menggunakan konsep dan model pecahan yang sudah dikenal untuk menjelajahi bilangan rasional yang mudah diwakili oleh desimal, persepuluhan, perseratus, dan perseribu. Melihat bagaimana sistem basis 10 dapat diperluas hingga mencakup angka kurang dari 1 serta angka besar. Menggunakan model untuk membuat terjemahan yang bermakna antara pecahan dan desimal. Ketiga komponen tersebut dibahas pada gilirannya. 2. Pecahan basis 10. Pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya disebut sebagai pecahan basis 10. Pecahan seperti 7/10 atau 63/100 adalah contoh pecahan basis 10. Penempatan titik desimal menunjukkan posisi. Perhatikan gambar. 16,24 akan menjadi bentuk tertulis yang benar untuk model. 1 stik besar menunjukkan nilai puluhan. 6 kotak besar menunjukkan nilai satuan. 2 stik kecil menunjukkan nilai per 10. 4 kotak kecil menunjukkan nilai per 100. Banyak guru menggunakan uang sebagai model untuk desimal, dan sampai batas tertentu ini membantu. Namun, untuk anak-anak, uang hampir secara eksklusif merupakan sistem dua tempat. Angka seperti 3,2 atau 12,1389 tidak berhubungan dengan uang dan dapat menyebabkan kebingungan. Kontak awal anak-anak dengan desimal harus lebih fleksibel. Jadi, uang tidak disarankan sebagai model desimal. Setidaknya, tidak pada tingkat pengantar. Uang tentu saja merupakan penerapan desimal yang penting penghitungan. Kapan pecahan basis 10
kemudian ditulis sebagai desimal, yaitu biasanya dibaca sebagai pecahan tunggal. Artinya 0,65 dibaca 6500. Tetapi untuk memahaminya dalam istilah nilai tempat, angka yang sama harus dianggap sebagai 6/10 dan 5/100. Angka campuran seperti 5, 13/100 adalah biasanya dibaca dengan cara yang sama seperti desimal. 5,13 adalah 5 dan 13/100. Harap dicatat bahwa ini akurat untuk digunakan kata dan yang mewakili titik desimal. Untuk tujuan nilai tempat, itu juga harus dipahami sebagai 5 ditambah 1/10 ditambah 3/100. Formulir yang diperluas akan membantu dalam menerjemahkan pecahan ini menjadi desimal. Diberikan model atau tertulis atau pecahan lisan. Siswa harus mampu memberikan dua lainnya bentuk pecahan, termasuk bentuk padanannya di mana sesuai. Titik desimal selalu melihat ke atas nama posisi unit. Dalam hal ini 16,24. Perhatikan gambar. Kotak besar menunjukkan nilai puluhan atau 10. 6 stek besar menunjukkan nilai 6 atau satuan. 2 kotak kecil menunjukkan nilai per 10 atau 2/10. 4 stik kecil menunjukkan nilai per 100 atau 4/100. Kalkulator pecahan. Kalkulator yang memungkinkan masuknya pecahan juga memiliki kunci konversi pecahan desimal. Pada beberapa kalkulator, A desimal seperti 0,25 akan diubah menjadi pecahan basis 10, 25/100 dan memungkinkan penyederhanaan manual atau otomatis. Kalkulator grafik dapat diatur sehingga konversinya adalah baik dengan atau tanpa penyederhanaan. Kemampuan kalkulator pecahan untuk bolak-balik antara pecahan dan desimal menjadikannya alat yang berharga saat siswa mulai hubungkan pecahan dan simbolisme desimal. Memperkenalkan persen. Istilah persen hanyalah nama lain untuk per 100 dan dengan demikian merupakan rasio standar dengan penyebut 100. Contoh, pecahan 3/4. Sebagai pecahan yang dinyatakan dalam 1/100, hasilnya adalah 75/100. 3/4 ditulis dalam bentuk desimal, yaitu 0,75. Baik 0,75 dan 75/100 dibaca dengan cara yang persis sama, 75/100. Padahal, siswa pasti punya pengalaman dengan situasi non-kontekstual. Pada gambar, penting untuk meminta mereka mengeksplorasi persen hubungan dalam konteks nyata. Temukan atau buat masalah persen. Perhatikan gambar berikut. Balok hijau jika keseluruhan bernilai 100%. Jika 2/3 bagian bernilai 66,2/3%. Jika 3/2 bernilai 150%. Persegi biru. Jika 3/4 bagian bernilai 75%. Jika keseluruhan bernilai 100%. Perhatikan,
Ada 3 dari 9 manik-manik yang berwarna merah. Pertanyaannya, berapa persenkah manik-manik yang berwarna merah? Nah, gambar tersebut bisa digunakan sebagai latihan pecahan. Sebagian dapat diterjemahkan ke dalam latihan persen. Demikian tadi pemaparan dari kelompok 5 tentang konsep desimal dan persen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.